Dan selain para penanya yang sudah siap dari jamaah Masjid As-Solihin ini, kami juga undang dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan lewat video call WhatsApp kami, video call WhatsApp. Nah, sudah siap dengan jamaah atau pemirsa atas nama Mas atau Pak Irawan ini. Assalamualaikum Mas Irawan. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Baik, ini Mas Irawan kalau boleh tahu di mana domisilinya? Di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke, nah kita akan tayangkan di belakang, boleh sambil ditengok nih, Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Fikri Haikal. Ini jamaah atau pemirsa Damai Indonesiaku yang juga berinteraksi lewat video call. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri ya pertanyaannya ya Ustadz Fikri ya. Oke, silakan Mas Irawan pertanyaannya disampaikan. Ya Ustadz, tadi saya dengar ceramah Ustadz itu kejujuran itu membawa keberkahan. Ya. Tetapi kejujuran saya membawa perceraian Ustadz. Waduh. Dalam pernikahan saya. Ya. Jujur malah hancur ini yang tadi disampaikan Ustadz Fikri nih kayaknya nih. Jadi gimana tuh ceritanya tuh Mas Irawan tuh? Ya karena saya telah menjawab pertanyaan dari mantan istri saya yang merupakan aib saya lah Ustadz ya. Oke. Jadi pertanyaannya apakah kejujuran saya termasuk membawa keberkahan Ustadz? Oke, baik. Jadi apakah kejujuran ini termasuk keberkahan kalau ujung-ujungnya jujur malah jadi cerai nih, malah jadi hancur rumah tangganya. Ustadz Fikri Haikal bagaimana jawabannya Ustadz? Silakan Ustadz Fikri. Irawan, Mas Irawan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Mas Irawan dari Kota Bekasi. Tadi di awal sudah saya katakan banyak orang yang berpendapat jujur, hancur. Pak Irawan nelpon, hancur udah. Begini, buat Pak Irawan, boleh jadi perasaan pisah dengan istri mengalami gelisah dan resah. Tapi yakinlah itu hanya hitungan waktu saja. Bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi sebulan, bisa jadi setahun. Tapi yang pasti adalah ketika kita menyampaikan nilai-nilai kejujuran, hati kita akan merasa tenang. Dan memang itulah resiko sebuah kejujuran. Pak Irawan dan para jamaah, apapun dalam hidup ini pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Anak-anak saya, anak-anak kita yang sedang sekolah, mencari ilmu, mereka ada resikonya. Orang yang sedang bekerja, ada resikonya. Suami ada resikonya, istri ada resikonya. Pemimpin ada resikonya, rakyat ada resikonya. Bergerak ada resikonya, diam saja ada resikonya. Bergerak ada resikonya, diam saja ada resikonya. Saudara nggak bergerak, diam aja nggak ngapa-ngapain, saudara pikir nggak punya resiko, ada resikonya. Mati. Jangan dipikir yang bergerak aja yang mati, diam itu resikonya ada, mati. Artinya apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Nah, agama menyuruh kita jujur. Sesuai antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kita ini jujur, kalau enggak lempengan kita. Saya ulangi nih, Quran sudah memberikan informasi tuh. Kita sering jujur kalau buat orang lain. Kalau buat diri kita, kita belaga tutup mata, tutup telinga. Kenapa? Ayat ini buat kita. Contoh, segeralah dirikan sholat, jangan bermalas-malasan. Sebab orang-orang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat adalah mereka orang-orang munafik. Ini ayat buat orang lain. Kalau buat kita, kita belaga budak, tutup telinga, tutup mata. Nah, kejujuran bukan cuma buat orang lain. Tapi yang terpenting adalah buat diri kita. Balik lagi ke persoalan Pak Irwan.
Kejujuran melahirkan apa yang sekarang dihadapi oleh Pak Irawan. Kehancuran rumah tangga. Resiko, konsekuensi. Saudara yang jujur di kantor mungkin akan dikerdirkan oleh pimpinan. Resiko, konsekuensi. Seorang istri yang jujur kepada suami boleh jadi akan, istilahnya apa dalam kehidupan berumah tangga, keuangan suami akan dicekek, dikecilkan, enggak dijor-jorkan, boleh jadi. Tetapi yang lebih penting dari itu semua, hati kita menemukan ketenangan. Yang kedua, khusus Pak Irawan, dan boleh jadi ini disimak oleh umumnya bapak-bapak nih, Pak, oh, lempengan rumah tangganya hancur, bapak-bapak juga nggak mau denger nih. Gini, dalam hidup berumah tangga ada dua hal. Cerai di dunia, pisah di dunia, atau pisah cerai atau pisah mati. Artinya tetap kita akan berpisah. Pak Irawan, khususnya buat Pak Irawan, dimulai dengan kejujuran, yakinlah Allah akan gantikan Pak Irawan dari hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena berangkatnya dari nilai-nilai yang jujur. Keadilan akan berjalan dengan sendirinya, kebaikan akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Berpijaknya pada nilai-nilai kebenaran, kebaikan. Bukankah kejujuran dianjurkan oleh agama? Nah, insya Allah ini jadikan sebuah pengalaman. Di ujungnya Allah akan berikan kepada kita hal-hal yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Asal istiqomah dalam nilai-nilai kejujuran. Nih buat bapak-bapak nih, khususnya yang hadir di Masjid As-Solihin. Jangan mentang-mentang mau dapat yang lebih bagus, lalu nggak jujur sama istri, akhirnya bercerai semua. Jangan. Khusus buat Pak Irawan, teruslah berpegang pada nilai-nilai kejujuran. Ini buat kita, sekali lagi saya katakan, ada resikonya, ada konsekuensinya. Tapi berpijak pada nilai-nilai ajaran agama akan mendatangkan ketenangan hati. Amin. Itu saja dari saya. Amin. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal, dan insya Allah akan memberikan keberkahan dan semoga kejujuran yang disampaikan dan mendapatkan ganti yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Amin. Satu lagi sedikit saja Ustadz Fikri. Buat gimana? buat ibu, kalau suami jujur, Bu, nih pelajaran dari Pak Irawan nih. Kalau suami jujur, ibu jangan langsung marah. Tapi lihatlah bahwa suami ibu itu memiliki satu sifat yang disuruh oleh agama, yaitu kejujuran. Justru buat ibu, berilah apresiasi yang tinggi kepada kejujuran suami. Siapa sih orangnya yang gak punya salah? Ya. Karena itu yang penting adalah ada niat kejujuran dari suami, dari anak, dari saudara, dari orang di sekitar kita. Hargai kejujurannya karena dia merupakan kriteria akhlak yang mulia. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Terima kasih Pak Irawan sudah bergabung bersama kami lewat video call WhatsApp di Damai Indonesia.